Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas statistik bersama saya Fatimah Zuhra. Nah, pada kelas yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan. Ya, yuk kita lihat. Ini ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah ukuran pemusatan untuk data tunggal. Kemudian nanti di dalamnya ada min, median, modus untuk data tunggal dan ukuran pemusatan untuk data berkelompok ya. Ini nanti juga ada 3 bagian, min, median, modus untuk data berkelompok. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu apa itu data tunggal dan apa itu data berkelompok ya. Nah, kalau data tunggal adalah data yang masih belum masuk ke dalam distribusi frekuensi. Kemarin pada video yang kedua kita sudah belajar tentang distribusi frekuensi. Nah, kalau data tunggal dia masih bentuknya seperti ini ya. Belum dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, masih dalam berbentuk satuan seperti ini. Oke, masih berbentuk acak juga. Nah, kalau data berkelompok dia sudah masuk ke dalam distribusi frekuensi di mana datanya sudah dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari data berkelompok yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat ukuran pemusatan untuk data tunggal. Yang pertama adalah min. Min itu adalah rata-rata daripada data. Ya, sehingga kalau kita punya satu data, nanti kita akan bisa lihat pergerakan rata-ratanya di mana. Ini akan sangat membantu untuk membaca sebuah data. Ya, rumusnya itu adalah dilambangkan dengan X. Penjumlahan ini adalah sigma. Sigma itu adalah penjumlahan dari setiap data. XI itu adalah data ke I dibagi dengan banyaknya data. Ya, kita contohnya ambil datanya sederhana seperti ini. Ya, mari kita jumlahkan sama-sama. Kemudian ada 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 3 dibagi 10 ya. Hasilnya adalah 42 dibagi 10, 4,2. Berarti rata-rata data kita adalah 4,2. Gampang ya untuk rata-rata pada data tunggal. Nah, kemudian ada median. Oke. Median itu adalah nilai tengah data. Ya, nilai tengah data tapi setelah data diurutkan ya. Jadi kalau kita punya data, datanya diurutkan dulu dari terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian kita lihat nilai tengahnya begitu ya. Kalau datanya ganjil berarti kita bisa lihat tengah-tengah datanya bisa langsung. Tapi kalau seandainya datanya genap seperti ini, ada 10 data ini ya. Berarti nilai tengahnya itu berada pada data ke ya, kalau nilai datanya genap seperti ini berarti tengah-tengahnya ada di ya data ke-5 dan data ke-6. Ini adalah nilai tengahnya. Kebetulan ini angkanya sama ya. Berarti nilai tengahnya itu adalah 3 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya tetap 3 ya. Berarti mediannya adalah 3. Gitu ya. Tapi kalau seandainya datanya genap datanya ganjil begitu ya, berarti kita bisa lihat langsung tengah-tengah data. Oke, gampang ya, mediannya 3. Nah, kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul, nilai data yang sering muncul. Kalau kita lihat di sini berarti yang sering muncul adalah angka 3. Gampang ya, ini pelajaran sudah dipelajari dulu waktu SMA. Modusnya juga 3, gampang. Untuk data tunggal gampang ya. Nah, sekarang kita lihat untuk ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Ya, yang pertama adalah min. Oke, rumusnya itu adalah sama ya, jumlah dari bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi XI dibagi N, penjumlahan XI dibagi N. Kalau ini XI dibagi N, tapi XI-nya dikalikan dulu dengan frekuensinya karena kita punya frekuensi data kepada data berkelompok. Ya, ini sudah kita buatkan pada pertemuan sebelumnya frekuensi datanya. Sampai di sini kemarin kita buatkan. Nah, berarti datanya ada di dalam sini dan ini adalah frekuensinya.
Berarti XI-nya harus kita kalikan dulu dengan F ini ya. Baru kita jumlahkan, baru kita bagi dengan N. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah XI-nya yang mana? Begitu ya. Nah, karena kita XI-nya sudah masuk ke dalam kelas data kemarin, kelasnya ada 7 ini. Berarti XI-nya itu adalah, maka XI-nya adalah penjumlahan di antara 31 ditambah 40 dibagi 2. Ini adalah XI-nya. Oke, berarti hasilnya 35,5. Kemudian XI yang kedua 41 ditambah 50 dibagi 2, berarti XI-nya adalah 45,5. Begitu ya. 51 ditambah 60 berarti XI yang ketiga adalah 55,5. Kemudian XI yang keempat 61 ditambah 70 dibagi 2 hasilnya 65,5. Yang berikutnya 71 ditambah 80 dibagi 2 75,5. Sampai yang terakhir 91 ditambah 100 dibagi 2 hasilnya 95,5. Nah, itu adalah XI yang kita punya karena data kita sudah masuk ke dalam kelas kemarin, maka XI-nya kita tambahkan, kita bagi 2. Oke. Sudah paham untuk XI ya? Nah, sekarang langkah selanjutnya XI ini kita kalikan dengan frekuensi. Ya, frekuensinya ini sudah ada 2, 35 sampai 12. Berarti 35 kita kalikan 12, kita kalikan 2, hasilnya 71. Oke, XI dikali FI. Nah, kemudian 45,5 dikali 3 hasilnya 136,5. Kemudian yang berikutnya 55 dikali 5 hasilnya itu 277,5. 14 dikali 65 hasilnya 917. Kemudian 24 kali 75,5 hasilnya 1812. 20 dikali 85,5 hasilnya 1710. 12 dikali 95 hasilnya 1146. Oke, gampang ya, mudah. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih, setelah dikalikan disuruh jumlahkan. Jumlahkan dari awal ini sampai akhir ini 71 ditambah 136,5 sampai ditambah 1146, hasilnya adalah 6070. Oke. Nah, setelah kita jumlahkan dapat hasil jumlahnya ini, maka langkah selanjutnya kita sudah sampai di sini tadi ya. Sudah dijumlahkan, sekarang dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kita kalau di sini sama dengan banyaknya jumlah frekuensi. Ya, berarti dibagi 80. 6070 dibagi 80 hasilnya itu sama dengan 75,87. Ini adalah rata-rata data pada data berkelompok kita ini ya, pada data yang berkelompok. Oke, mudah ya, gampang. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, ini adalah median. Nah, kalau pada median, ini adalah rumus median untuk data berkelompok atau nilai tengah daripada data. Nah, nanti kita lihat L itu apa, N itu apa. Sekarang kita lihat dulu, kita langsung masuk ke contoh. Ini adalah distribusi frekuensi data berkelompok yang kita punya. Ini datanya, kemudian ini distribusi frekuensinya. Nah, sekarang kita disuruh menentukan median untuk data ini, data berkelompok ini ya. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan letak kelas median. Nah, ini penting ya. Kita harus lihat dulu kelas mediannya ada di mana. Caranya adalah rumusnya itu N dibagi 2 atau banyaknya data dibagi 2, berarti 80 dibagi 2 hasilnya adalah 40. Oke. Nah, setelah dibagi dapat hasilnya 40, kita lihat lagi nih keterangannya, begitu ya.
Berdasarkan pada kolom frekuensi kumulatif, nilai 40 itu berada pada frekuensi 23 sampai 48. Nah, coba lihat frekuensi kumulatifnya. Nah, pada frekuensi kumulatif kita buat dulu ya kolom frekuensi kumulatif. Caranya itu adalah frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari keseluruhan dari frekuensi ini ya. Untuk kolom pertama berarti ini kumulatifnya itu dari 0 sampai 1 ini ya. 1 kita tulis 1. Kemudian kolom yang kedua ini kita turunkan satunya. Kemudian sampai 1 ditambah 2. Ya, 1 ditambah 2 berarti di sini 3. Begitu kita turunkan 3-nya. Kemudian 3 kumulatifnya itu ditambah 5, berarti kolom ini 3 sampai 8. Kemudian kita turunkan 8-nya. Pada kolom ini berarti 8 ditambah 15 berarti 23. Frekuensi kumulatif pada kolom yang ini ya. Kemudian kita turunkan 23-nya. 23 itu ditambah dengan 25. Oke, hasilnya adalah 48. Kemudian 48 kita turunkan. 48 ditambah 20, hasilnya 68. Oke. Kemudian 68 kita turunkan, 68 ditambah lagi 12 ya. Hasilnya adalah 80. Itu adalah cara untuk membentuk frekuensi kumulatif. Nah, kemudian untuk menentukan batas bawah kelas ya. Ini kelas yang pertama, ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, ini kelas yang keempat, ini kelas yang kelima, ini kelas yang keenam, ini adalah kelas yang ketujuh. Nah, sekarang untuk menentukan batas bawahnya berarti kelas yang pertama berbatasan di antara 40 sama 41. Berarti kelas ini batasnya itu adalah 40 sama 41 dibagi 2, hasilnya 40,5. Begitu ya. Kemudian batas kelas ini dia terletak di antara batasnya itu di antara 50 sama 51. Berarti ditambahkan dibagi 2. Berarti batasnya itu adalah 50,5. Begitu juga dengan ini. Ini batas kelas ini terletak sama ini 60 sama 61 ya. Batas kelas ketiga sama keempat ini terletak antara 60 sama 61, dijumlahkan dibagi 2, hasilnya 60,5. Begitu juga dengan yang batas kelas yang berikutnya, batasnya berarti 70 sama 71 dijumlahkan dibagi 2, hasilnya 70,5. Kalau ini berarti batasnya 80 sama 81 dijumlahkan dibagi 2. Kemudian batas kelas yang terakhir, kelas yang ke-6 ya sama yang ke-7 ini berbatasan ini. 90 sama 91 ditambahkan dibagi 2, hasilnya 90,5. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini nggak ada batasnya gitu ya, karena tidak ada kelas yang sebelumnya. Nah, kita asumsikan kelas yang sebelumnya itu berarti jumlahnya 30 berbatasannya, berarti 30 ditambah 31. Karena dia di sini nggak ada kelas yang sebelumnya, kita anggap begitu kan, di sini nggak ada. Berarti 30, tapi kita asumsikan 30 ditambah 31 dibagi 2, hasilnya 30,5. Itu untuk menentukan batas kelas ya. Nah, ini unsur-unsurnya sudah kita ketahui semua dari mana datangnya. Kemudian kita kembali lagi nih tadi nih. Setelah kita dapatkan kelas median itu 40, kita lihat 40 itu kalau di frekuensi kumulatif dia berada di mana ya, gitu ya. Nah, berarti dia berada di antara 23 dan 48. Ya, 40 ada di dalam sini kan? Ada di dalam sini 40 nih. Di antara 23 sampai 48. Kalau di sini udah terlewat 48 sampai 68. Berarti kalau 40 ada di sini ya, berarti ini adalah kelas median. Oke, ini kita tandai ya, kelas median itu ada yang ini. Pada kolom yang keberapa ini? Kolom yang kelima ya. Nah, ini kita tandai, ini kolom yang kelima, ini adalah kelas median. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjawab unsur-unsur ini nanti ya, rumus-rumus ini. Nah, kita lihat satu-satu. Ini adalah rumusnya. Median itu L. L itu adalah
batas bawah atau tepi kelas di mana median berada. Berarti batas bawah ya, ini batas bawahnya. Di mana kelas median berada? Kelas median ada di kolom nomor 5, berarti batas bawahnya adalah 70,5. Gampang kan? 70,5. Kemudian ini N banyaknya data. 80 dibagi 2. Oke, CF. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada. Ini nih frekuensi kumulatif, ini nih kolomnya ya. Sebelum kelas median berada. Oke, karena kelas median itu ada di sini, berarti frekuensi kumulatifnya atau dijumlahkan dari sini ke sini adalah 2/3. Atau kita bisa lihat di sini frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu adalah 2/3. Oke, gampang ya. Ini adalah 2/3, CF-nya 2/3. Kemudian F. F itu adalah frekuensi di mana kelas median berada. Berarti frekuensi kelas median itu adalah 25 karena kelasnya tadi ada di kolom ini. Berarti 25. Oke, ini 25. Kemudian I, besarnya frekuensi interval kelas. Oke, interval kelas itu adalah yang ini, interval kelas di antara 31 sampai 40, 41 sampai 50. Yang kemarin juga kita sudah buatkan ini, berarti intervalnya adalah 9. 31 sampai 40 itu intervalnya ada 9. Oke, ini dia 9 ya. Tinggal kita operasikan. Ini adalah operasi matematika biasa. 80 dibagi 2 hasilnya 40. 40 dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Kalau matematika kerjakan yang di dalam kurung dulu. 40 dikurang 23 hasilnya 27. Kemudian 17 ya. Oke. Gimana tadi 40 dikurang 23 hasilnya 17. Kemudian 17 kita bagi 25 hasilnya berarti berapa? Yuk, 0, lebih kurang 0,68 ya. Kemudian 0,68 kita kali 9 hasilnya itu berapa tadi ya? 6,19. Kalikan dulu ke sini. Nah, setelah selesai berarti 6,12 kita tambahkan dengan 70,5. Hasilnya 76,62. Oke, mudah ya. Ini adalah median atau nilai tengah untuk data berkelompok ya. Nah, yang terakhir kita lanjutkan modus untuk data berkelompok. Ya, sama seperti tadi, ini adalah rumusnya. Nanti kita akan kupas satu persatu rumusnya seperti apa. Kemudian ini data yang sudah ada interval kelas, batas bawahnya kita sudah pelajari tadi frekuensinya, kemudian frekuensi kumulatifnya sudah tahu dari mana ya. Nah, sekarang kita ingin melihat modus pada data berkelompok ini. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Cara menentukan modus, kita tentukan dulu letak kelas modusnya di mana ya. Letak kelas modusnya itu adalah kelas dengan frekuensi paling sering muncul ya, atau dengan frekuensi paling besar. Kita lihat frekuensi paling besar itu ada di 25. Oke, berarti otomatis ini akan menjadi kelas modus yang ini. Oke, kelas modus sama berarti ya dengan yang sebelumnya, ini kebetulan saja sama, yaitu pada kelas yang ke-5, kelas modus yang ke-5. Oke, nah kita lihat L. L itu tadi sama ya, batas bawah atau tepi kelas di mana oh ini salah nih, modus nih, modus berada. Kemudian berarti batas bawahnya itu tadi 70,5. Oke, sama D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini frekuensi selisih dengan frekuensi pada kelas modus nih, kelas modus.
selisih frekuensi ini dengan frekuensi sebelumnya ya, pada kelas sebelumnya. Berarti selisih antara 25 dengan 15 ya, 25 dengan 15. Berarti D1-nya itu adalah 10 frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisihnya berarti dikurangi 25 dikurang 15 hasilnya 10. Kemudian D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, ini adalah frekuensi kelas modus, selisihnya dengan kelas setelahnya. Berarti selisih antara 25 dengan 20. Berarti 25 kurang 20 hasilnya 5. Berarti D2-nya adalah 5. Rumusnya itu adalah L-nya tadi 70,5, D1-nya itu adalah 10, kemudian D1 ditambah D2, 10 ditambah 5. Oke. Nah, berarti hasilnya 10 dibagi 15, kemudian dikalikan dulu dengan 9. Ya, kerjakan dulu di dalam kurung sini. Kemudian baru ditambah 70,5. Hasilnya adalah 76,5. Oke, mudah ya, gampang sekali untuk menentukan ukuran pemusatan min median modus untuk data berkelompok. Oke. Ya, saya pikir untuk kelas kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.